Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sekarang saatnya saya share pengalaman menggunakan Amazfit Bip 3, seri Amazfit murah terbaru yang baru aja rilis di Indonesia. Amazfit Bip 3 ini dibanderol di harga Rp599.000. Jadi ini jelas banget penerus dari Amazfit Bip U, bukan Bip U Pro ya, tapi Bip U aja. Yang harganya juga dulu sekitar 600.000 kurang, hampir mirip lah. Di Amazfit Bip 3 ini mereka ngasih tagline Big on Screen, Big on Power. Jadi keunggulan dari seri Bip ketiga ini ya screennya yang lebih lebar dan juga daya tahan baterainya yang luar biasa. Mungkin kalau kamu pengguna Amazfit Bip U pasti nyadar ya kalau di Bip 3 ini layarnya lebih nyaman. Ya, saya sendiri make smartwatch ini lebih nyaman daripada pas make smartwatch Amazfit Bip U. Tapi sayangnya bezelnya ini masih kelihatan lumayan tebel ya di bagian bawah. Yang kedua, tagline mereka adalah Big on Power. Mereka ngeklaim Amazfit Bip 3 ini bisa bertahan sampai 2 minggu, 14 hari. Dan pengalaman saya menggunakan Amazfit Bip 3 ini selama 2 hari hanya berkurang 1%. Dari 73 ke 72%. Ini aneh sih. Gak tahu presentasi baterainya yang error atau memang seawet itu. Bagi kalian yang udah pakai Amazfit Bip 3 boleh ya share pengalaman baterainya seperti apa. Karena menurut saya untuk ukuran 2 hari cuma 1% itu parah banget sih. Padahal di sini saya pakai brightness, ini belum ada auto brightness ya by the way. Ya, segini. Kemudian untuk semua sensor kesehatannya juga saya aktifkan all day. Aneh. 2 hari 1%. Itu jarang banget. Dan kalau kita bicara soal desain ya ini kembali ke preferensi masing-masing ya. Karena pengalaman saya banyak sih di kolom komentar yang kurang suka dengan smartwatch yang bentuk kotak kayak gini. Tapi kalau kamu pakai sih Amazfit Bip 3 ini nyaman banget. Karena dia ringan dan juga bentuknya menurut saya minimalis. Dan enggak kotak sekotak yang seperti Amazfit Bip U kemarin. Jadi di sini lebih elegan lah kalau saya pakai, lebih pede saya makainya daripada generasi yang sebelumnya. Tapi mudah-mudahan kedepannya Amazfit itu ngadain segmen murahnya yang bulat ya. Karena untuk yang di atasnya kan ada GTR untuk yang versi Amazfit bulatnya. Yang kotaknya ada GTS. Nah versi yang murahnya adain juga dong ya Amazfit. Kemudian material yang digunakan di Amazfit Bip 3 ini nothing special ya. Untuk bahan bodinya all plastik ya. Jadi framenya plastik, tidak ada peningkatan dari versi yang sebelumnya. Kecuali di bagian tombol ya ini udah menggunakan metal sih. Kacanya 2.5D ya, udah terlihat kalem dan juga elegan. Dan gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Nice. Yang paling saya suka itu di bagian strapnya. Ya ini bagian strapnya ada garis-garis kayak gini. Nggak polosan kayak kemarin dan ya saya suka aja sih, terlihat cute aja gitu. Dan bakalnya masih menggunakan bahan plastik, penyangganya hanya ada satu. Sistem strapnya quick release dan ukurannya 20 mm kalau kamu mau gonta-ganti strap. Tinggi dari Amazfit Bip 3 ini 43,5 ya kalau saya ukur, dengan kelebaran 36,5. Dan smartwatch ini tuh tipis ya, hanya 11 mm. Jadi ini salah satu yang bikin saya betah. Dia juga bobotnya ringan, hanya 33 gram. Kalau saya bandingkan dengan smartwatch lain tuh hampir setengahnya. Rata-rata itu 50 gitu ya, bahkan ada yang sampai 60. Tapi Amazfit Bip 3 ini bobotnya hanya 30-an gram aja dan itu nyaman banget sih. Tapi kalau kita bandingkan dengan smartband jelas ya masih ringan smartband. Dan karena Amazfit Bip 3 ini tipis dan juga ringan, jadi saya gak ragu untuk pakai smartwatchnya ya di bawah tidur untuk ngetes kualitas sleep trackernya. By the way, untuk sleep tracker di smartwatch ini hanya bekerja di malam hari ya. Jadi kalau kamu tidur di pagi hari atau siang hari gak bakalan dapat rekamannya. Sayang sekali ya, gak seperti smartwatch dari Huawei atau Xiaomi. Kemudian untuk UI dan juga UX di Amazfit Bip 3 ini kerasa banget ada improvement dari seri-seri yang sebelumnya ya. Terutama di beberapa tampilan yang lebih dekat ke ZOS. Ya meskipun ini sepertinya bukan 100% ZOS atau ya ini ZOS tapi
beberapa hal dipangkas ya demi kenyamanan, karena ya seperti yang kita tahu spek dari Amazfit Bip ini tidak sebagus seri GTR atau GTS-nya. Jadi kalau saya lihat nih yang berbeda tuh di bagian quick setting ya, nggak sama dengan Zepp OS biasanya, tapi di beberapa bagian itu mirip banget dengan Zepp OS, dan ini jauh lebih baik daripada OS yang sebelumnya yaitu RTOS yang masih digunakan di seri lawas Amazfit. Dan saya juga suka di bagian notifikasinya, jadi kerasa lebih lebar dan ini lancar jaya ya. Nggak ada masalah sama sekali, saya nggak pernah nemu starter pas scrolling di bagian notifikasi. Kemudian karakter yang ditampilkan juga lumayan banyak dan terasa jelas aja icon-icon aplikasinya. Satu hal yang mungkin bakal kalian sayangkan ya, terutama pecinta gonta-ganti tampilan watch face, di Amazfit Bip 3 ini mereka hanya menyediakan 2 opsi watch face aja dan gak ada tambahan slot. Jadi kalau kamu mau menambahkan watch face dari aplikasi Zepp akan terhapus. Jadi memori yang disediakan oleh Amazfit di smartwatch ini tuh pastinya kecil banget ya, sampai-sampai untuk watch face aja hanya bisa menampung 2 bergantian satu-satu. Ini watch face permanennya yang ini, dan saya kurang suka sih dengan watch face permanen ini. Kalau seandainya watch face ini bisa dihapus ya bakal saya hapus. Oke lah. Tapi untuk watch face yang ada di aplikasi Zepp terasa lebih fresh lah ya daripada seri Amazfit Bip yang sebelumnya. Dan untuk bagian setting ya khas Amazfit, mereka selalu menyediakan setting yang lumayan lengkap ya, seperti watch face, auto screen off, screen lock setting, lead you phone with sleep, kemudian lead you phone notification, dan juga preference. Nah di preference ini ya lumayan lah kita dikasih beberapa opsi, jadi nyaman banget kalau kita mau atur-atur langsung dari jam tangannya atau dari smartwatchnya. Begitupun juga kalau kita lagi masuk ke beberapa aplikasi seperti heart rate monitoring. Nah, di sini kalau kita scroll terus ke bawah, dia ada settingnya. Jadi kita bisa atur sendiri nih, langsung dari smartwatchnya, dan itu cakep. Kita bisa atur all day atau nonaktifkan all day-nya. Intervalnya juga bisa kita langsung atur dari sini. Jadi gak ribet harus buka aplikasi Zepp. Dan jumlah olahraga yang tersedia di Amazfit Bip 3 ini semuanya ada 60 jenis olahraga, itu which is banyak banget ya. Tapi kalau kamu nggak nemu, silahkan masuk ke bagian more sport. Di sini ada banyak banget karena nggak mungkin ditampilkan langsung semuanya, dan menyenangkannya kita bisa menambahkan langsung dari smartwatchnya, nggak mesti dari aplikasi. Di sini juga kita bisa setting goal, kita klik olahraga apa, kemudian di sini ada pilihan pengaturan, silahkan diatur-atur aja. Tapi kalau kamu pecinta olahraga outdoor dan suka trek menggunakan GPS, sayang sekali ya Amazfit Bip 3 itu karena penerus dari BipU ya, jadi tidak ada GPS-nya. Kalau kamu pengen ada GPS-nya, beli yang Bip 3 Pro, itu udah built-in GPS. Dan kalau kamu pecinta olahraga basah-basahan, tenang ya, Amazfit Bip 3 ini udah anti air ya, 5 ATM. Jadi aman banget kalau kamu pakai olahraga basah-basahan, bahkan sampai kedalaman 50 meter. Sedangkan untuk fitur kesehatannya ya standar-standar aja. Di sini ada PAI, dimana itu program khusus ya dari Amazfit atau Huami. Kemudian ada heart rate monitoring, yang ini udah saya singgung di awal ya. Untuk heart rate monitoringnya bisa kita set all day. Ada interval dari 1 menit sampai 30 menit. Kemudian gak ketinggalan ada fitur SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Nah, untuk fitur SpO2 ini sayang sekali ya, ini manual-manual aja, belum bisa diatur ke all day. Yang ketiga ada fitur stress level ya, untuk mengukur kadar stres. Nah, ini fiturnya bisa all day juga nih, cakep. Kemudian ada breathing exercise untuk latihan pernapasan ya, untuk kembali relax, dan ada cycle tracking, fitur untuk perempuan nih. Dan fitur lainnya yang perlu saya mention mungkin di sini yang suka ditanyakan ya, yaitu kamera shutter ya. Amazfit Bip 3 ini udah bisa dijadikan kamera shutter buat smartphone kita. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Amazfit Bip 3 di harga 600.000 balik 1.000. Menurut saya ini worth it buat kamu coba. Karena pengalaman saya menggunakan selama 2 hari, smartwatch ini stylenya dapat. Ya seperti yang kita tahu, untuk saat ini jam tangan bukan hanya untuk sekedar penunjuk waktu, apalagi ini
masuknya kategori smartwatch ya, yang harusnya pintar. Jadi untuk style, smartwatch ini tuh dapat banget. Untuk fitur bisa dikatakan saya puas lah. Dan bagi kamu yang butuh GPS-nya, silahkan naikin dulu harganya 200.000 buat dapat fitur GPS di Amazfit Bip 3 Pro. Nantilah kita bahas Amazfit Bip 3 Pro juga. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi dalam penyampaian video review ini. Silahkan koreksi aja di kolom komentar. Dan bagi kamu sekali lagi yang udah pakai smartwatch ini, boleh banget share pengalamannya di kolom komentar. Yap, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.